Salam salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora, kelas B semester 7 reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ke-14 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema pasca kebenaran. Apa itu pasca kebenaran? Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner. George Orwell, fenomena pasca kebenaran meroket ke publik ketegangan pada November 2016 ketika kamus Oxfordies menamakannya kata tahun 2016 setelah melihat 2000% lonjakan penggunaan selama 2015. Pilihan tampaknya obvious di antara pesaing lain dalam daftar itu adalah alt-right dan Brexiter. Menyoroti konteks politik teks pilihan tahun ini sebagai frasa yang mencakup semua. Pos kebenaran sepertinya menangkap waktu. Mengingat kebingungan fakta, pengabaian standar bukti dengan alasan dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan suara Brexit 2016 dan pemilihan presiden AS. Banyak yang terkejut jika Donald Trump dapat mengklaim tanpa bukti bahwa jika kehilangan pemilihan itu akan menjadi karena itu dicurigai terhadap dia. Lakukan fakta dan kebenaran. Bahkan penting lagi, setelah pemilu segala menjadi lebih buruk. Turut mengklaim segala lagi tanpa fakta yang mendukungnya bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang oleh Hillary Clinton telah diambil oleh hampir 3 juta suara, jika ada yang mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal. Dan dia berlipat ganda pada klaimnya bahwa terlepas dari konsensus 7 remaja agen intelijen Amerika yang dimiliki Rusia tidak meretas pemilu Amerika. Salah satu penanganannya tampaknya merangkul kekacauan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu, sayangnya lebih sebagai fakta. Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2017, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak Reagan. Dia tidak melakukannya. Bahwa kerumunan kepada pelantikannya merupakan yang terbesar dalam sejarah AS. Bukti foto memungkiri ini dan Washington DC catatan Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah pada hari itu, bahwa pidatonya di CIA menghasilkan tepuk tangan meriah. Tidak pernah meminta petugas untuk duduk. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di AS adalah 47 tahun tinggi, padahal sebenarnya laporan kejahatan seragam dari FBI menunjukkannya berada pada titik terendah yang hampir bersejarah. 4 tampaknya yang terakhir sangat mengerikan karena menangkap FBI sebelumnya yang dikatakan turut di konvensi Partai Republik sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi bangkit ketika ditantang. Dalam hal ini, Newt Gingrich yang dulu pengganti Trump pada saat itu memiliki pertukaran kamera yang kredibel dengan reporter. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah dingin di pangkalan. Memang beberapa sekarang mengkhawatirkan hal itu. Kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara teori tiral. Kamus Oxford
mendefinisikan pasca kebenaran sebagai relatif atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf. Tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran, didefinisikan sebagai diyakinkan dengan apakah sesuatu terasa benar, bahkan jika itu tidak diperlukan jika didukung oleh fakta sebagai tanggapan atas pernyataan George W. Bush ekses dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar seperti pencalonan Harriet Miers untuk Mahkamah Agung AS atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai pemusnah massal. Ketika istilah itu diciptakan dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh kembali ke Plato yang memperingatkan melalui Socrates tentang dan Gers, klaim palsu atas pengetahuan ketidaktahuan. Socrates merasa bisa diperbaiki jika seseorang cuek, dia bisa diajar. Itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran, karena itu mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Itu penting pada titik itu untuk memberikan setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata kepada katakanlah tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya salah, sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak, bahwa itu tidak benar. Secara alami, para filsuf telah bertengkar selama berabad-abad apakah korespondensi semacam ini pandangan itu benar, di mana kita menilai kebenaran sebuah pernyataan hanya dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan. Konsep terkemuka lainnya, theories of truth, koherentis, pragmatis, semantik, mencerminkan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat teori kebenaran, meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit membantah awal bahwa kebenaran itu penting. Untuk saat ini, bagaimanapun pertanyaannya, bukanlah apakah kita memiliki teori kebenaran yang tepat, tapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara untuk orang menumbangkan kebenaran. Sebagai yang pertama, langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tanpa tidak benar bermaksud untuk melakukannya. Dalam hal ini, seseorang mengucapkan sebagai lawan dari kebohongan karena kesalahannya tidak disengaja tional. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang sengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi kami tetap mengatakannya tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami benar. Di dalam kasus kita mungkin bisa menyalahkan pembicara untuk dia kemalasan, karena jika faktanya mudah didapat, orang yang menyatakan kepalsuan tampaknya setidaknya sebagian bertanggung jawab. Ketidaktahuan apapun berikutnya adalah berbohong. Ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu, ini adalah tonggak penting, karena di sini kita telah
menyeberang untuk mencoba menipu dan orang lain. Meskipun kita tahu apa yang kita katakan itu tidak benar, menurut definisi setiap kebohongan memiliki penonton. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.